Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara menambahkan data sales dan mengatur sistem komisi pada data salesnya. Nah, jadi untuk menambahkannya, teman-teman bisa simak penjelasan berikut. Baik, untuk menambahkan data sales, teman-teman bisa masuk ke menu Master Data, kemudian pilih Daftar Sales, lalu klik tombol tambah, maka akan muncul modul tambah sales seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa data yang teman-teman bisa isi dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, untuk yang pertama, di sini ada kode dengan nilai auto seperti ini. Ini artinya untuk kode sales akan secara otomatis diisi oleh sistem. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan kode sales sendiri, teman-teman bisa mengganti nilai auto ini dengan kode sales yang teman-teman akan gunakan. Kemudian di sini ada nama. Untuk nama ini, teman-teman harus isi, jadi bisa disesuaikan dengan nama dari sales yang teman-teman akan tambahkan. Kemudian di sini ada alamat. Untuk alamat ini bersifat opsional, jadi teman-teman bisa isi alamat dari sales yang teman-teman akan tambahkan ini, atau bisa juga dikosongkan. Kemudian di sini ada kota. Untuk kota ini juga bersifat opsional, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu di sini ada provinsi. Untuk provinsi ini juga bersifat opsional, jadi teman-teman bisa isi ataupun dikosongkan. Kemudian di sini ada negara. Untuk negara ini juga bersifat opsional, jadi teman-teman bisa isi ataupun dikosongkan. Kemudian di sini ada kode pos. Untuk kode pos ini juga bersifat opsional, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian di sini ada telepon. Untuk telepon ini juga bersifat opsional, jadi teman-teman bisa mencatat nomor telepon dari sales yang akan teman-teman tambahkan ini, atau bisa juga dikosongkan. Kemudian di sini ada fax. Nah, untuk fax ini teman-teman bisa isi nilainya, atau bisa juga dikosongkan karena ini bersifat opsional. Lalu di sini juga ada email. Teman-teman bisa mencatat alamat email dari sales yang teman-teman akan tambahkan ini. Dan untuk email ini bersifat opsional. Kemudian di sini ada kontak. Untuk kontak ini juga bersifat opsional. Jadi teman-teman bisa berikan kontak sesuai dengan sales yang teman-teman akan tambahkan ini, atau bisa juga dikosongkan. Selanjutnya, di sini ada nomor rekening. Untuk nomor rekening ini juga bersifat opsional. Jadi, teman-teman bisa mencatat nomor rekening dari sales yang akan teman-teman tambahkan ini, atau bisa juga dikosongkan. Kemudian, di sini ada rekening atas nama. Untuk rekening atas nama ini bersifat opsional, jadi bisa diisi, atau bisa juga dikosongkan. Kemudian, di sini juga ada bank. Teman-teman bisa mencatat bank apa yang digunakan dari sales yang teman-teman akan tambahkan ini. Dan untuk bank ini juga bersifat opsional. Kemudian di sini ada keterangan. Untuk keterangan ini bersifat opsional, jadi teman-teman bisa menggunakan keterangan ini untuk mencatat hal-hal lainnya atau bisa juga dikosongkan. Kemudian di sini ada status dengan dua pilihan, yaitu aktif dan tidak aktif. Jika teman-teman memilih status aktif, maka untuk sales yang teman-teman akan tambahkan ini bisa digunakan pada transaksi penjualan. Namun, jika teman-teman memilih status tidak aktif, maka sales yang teman-teman akan tambahkan ini tidak bisa digunakan pada transaksi penjualan. Dan untuk simulasi ini, kami akan memilih status aktif. Nah, kemudian pada bagian kanan ini terdapat aturan untuk mengatur sistem komisinya. Dan untuk sistem komisi ini terdapat 6 pilihan. Untuk yang pertama, di sini ada sistem komisi tidak aktif, di mana artinya tidak menggunakan sistem komisi atau nilai komisinya bisa diubah secara fleksibel. Nah, untuk simulasinya, kita akan simpan sementara pada sales ini. Lalu, kita akan membuka transaksi penjualan. Nah, di sini kami telah membuka transaksi penjualan.
Sebelumnya kita pastikan dulu sudah memilih pelanggan. Kemudian kita pilih juga sales yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada sales yang kita gunakan ini menggunakan sistem komisi tidak aktif, maka untuk mengubah nilai komisi secara fleksibel, kalian bisa klik tombol dengan simbol pensil ini, lalu diberikan nilai komisinya pada kolom komisi ini. Komisinya akan langsung diberikan sesuai dengan nominal yang kita buat ini tanpa ada perhitungan apapun, dan komisinya hanya berlaku untuk transaksi yang kita buat ini saja. Yang dimana artinya, jika kita menambahkan transaksi baru, maka nilai komisinya akan kembali menjadi 0 seperti ini, atau tidak ada komisi. Sebagai contohnya, di sini kami akan langsung coba simulasikan. Kita berikan dulu untuk nilai komisinya, misalkan 2.000. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tambahkan satu buah item. Lalu lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Jika sudah, kita bisa melihat komisi dari laporan komisi sales dengan masuk ke menu laporan, pilih laporan penjualan, lalu pilih laporan komisi sales. Dan di sini kami akan menggunakan laporan komisi sales detail, lalu kita klik preview. Kemudian kita lihat nomor transaksi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk komisinya akan langsung terisi seperti ini, yaitu sesuai dengan nominal yang telah kita buat pada transaksi tersebut, yaitu 2.000. Nah, untuk komisi dengan mengubah nilai komisinya secara fleksibel ini akan dikenakan di setiap fakturnya saja. Untuk jumlah item, potongan, PPN, dan lain-lain tidak akan mempengaruhi nilai komisi yang didapatkan ini. Nah, jadi demikian untuk sistem komisi tidak aktif. Selanjutnya kami akan lanjutkan dengan menggunakan sistem komisi yang kedua. Baik, untuk sistem komisi yang kedua, kita akan mencoba untuk menggunakan sistem komisi per barang harga jual. Di sini kita lakukan edit pada data salesnya, lalu kita ubah sistem komisinya menjadi per barang harga jual. Nah, untuk sistem komisi ini, nantinya nilai komisi akan dihitung dari harga jual per barangnya. Kemudian, kita harus menentukan dengan persentase atau dengan nominal untuk mendapatkan nilai komisinya. Sebagai contoh, di sini kami akan coba langsung simulasikan. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan persentase. Nah, jika menggunakan persentase, maka nilai komisinya akan diambil sesuai persentase yang kita buat di sini dari subtotal transaksinya. Dan di sini akan kami coba memberikan persentasenya sebanyak 5%. Lalu kita bisa simpan data sales ini dan kita lakukan transaksi penjualan baru. Pertama, pastikan telah memilih pelanggan dan juga pilih salesnya dengan sales yang telah kita edit sebelumnya. Kemudian inputkan satu buah item. Kemudian, lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Selanjutnya, kita bisa lihat komisi sales yang didapatkan pada laporan komisi sales. Nah, di sini pada transaksi yang kedua, pada kolom komisinya, terdapat hasil dari persentase komisi yang didapatkan dari subtotal transaksinya. Di mana kita bisa lihat dulu untuk subtotal transaksinya. Nah, jadi di sini dia akan mengambil 5% dari subtotal yang tertera di sini. Sehingga pada transaksi yang kedua mendapatkan komisi sebesar 156,25. Jadi, komisi sales ini akan berpengaruh pada potongan per itemnya. Kemudian, kita akan coba menggunakan sistem komisi per barang harga jual dengan menggunakan nominal. Kita kembali lagi pada edit sales.
Di sini kita bisa pilih nominal, lalu untuk nilainya kami coba berikan 1000, kemudian kita simpan. Lalu kita masuk ke edit penjualan yang terakhir, dan kita akan menyimpan ulang untuk transaksi ini. Kemudian di sini pada subtotalnya terdapat satu quantity item, sehingga nantinya dia akan dikenakan satu kali saja. Kita bisa lihat untuk komisi salesnya pada laporan. Nah, jadi untuk komisinya akan dikenakan 1000 seperti ini. Lalu, misalkan kita edit lagi penjualannya dengan menginputkan 2 item. Di sini kami akan memberikan jumlahnya dengan 2, sehingga subtotalnya akan berubah menjadi 2 seperti ini. Lalu kita simpan. Kemudian kita lihat lagi pada laporan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk komisinya akan dikenakan sebesar 2000. Nah, sehingga untuk sistem komisi per barang harga jual dengan nominal ini, komisinya akan langsung dikenakan sebesar nominal di setiap per barang harga jualnya, atau di jumlah kuantiti pada subtotalnya. Namun, sistem komisi dengan per barang harga jual menggunakan nominal ini tidak akan berpengaruh pada potongan per item seperti menggunakan persentase. Nah, jadi itu dia untuk sistem komisi per barang harga jual. Selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk sistem komisi yang ketiga. Baik, untuk sistem komisi yang ketiga, kita akan coba menggunakan sistem komisi total faktur. Di sini kita edit kembali untuk data salesnya, lalu kita ubah sistem komisinya dengan total faktur. Nah, untuk sistem komisi ini, nantinya nilai komisi akan diambil dari total faktur atau total akhirnya. Kemudian, kita juga harus menentukan dengan persentase atau dengan nominal untuk mendapatkan nilai komisinya. Nah, sebagai contoh, di sini kami akan coba simulasikan. Untuk yang pertama, kita akan gunakan dengan persentase. Nah, jika menggunakan persentase, maka nilai komisinya akan diambil sesuai dengan persentase yang kita buat di sini dari total faktur atau total akhirnya. Di sini kami akan coba memberikan sebesar 5% juga, lalu kita bisa simpan untuk data sales ini. Kemudian kita akan membuka penjualan baru. Sama seperti sebelumnya, untuk pelanggannya teman-teman bisa pilih, lalu untuk salesnya kita bisa pilih sales yang telah kita edit sebelumnya. Kemudian kita inputkan satu buah item, lalu lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Selanjutnya, kita bisa lihat lagi untuk komisi sales pada laporannya. Nah, di sini untuk transaksi yang ketiga, pada nilai komisinya akan muncul hasil persentase komisi yang didapat dari total faktur atau total akhirnya. Kita coba lihat lagi pada transaksi sebelumnya. Nah, maka nilai komisinya akan diambil 5% dari total akhir yang ada di sini. Maka, total faktur ini akan berpengaruh atau akan berbeda jika terdapat potongan per item, potongan per faktur, PPN dengan exclude, dan jika ada biaya lain. Jadi, untuk nilai komisinya juga akan menyesuaikan dengan perhitungan tersebut. Nah, jadi pada transaksi yang terakhir ini, komisi salesnya akan mendapat sebesar 156,25. Kemudian, kita akan coba menggunakan sistem komisi total faktur dengan menggunakan nominal. Kita kembali lagi pada edit sales, lalu di sini kita pilih nominal, dengan nilainya juga sama, yaitu 1000. Lalu kita simpan. Kemudian kita akan lakukan edit penjualan lagi. Nah, di sini kami akan menggunakan penjualan yang sama,
Jadi kita akan melakukan simpan ulang. Lalu kita bisa lihat komisi sales pada laporan komisi sales. Nah, di sini pada transaksi yang ketiga, komisi salesnya akan didapatkan 1.000. Jadi untuk komisinya sesuai dengan aturan yang telah kita buat. Dan untuk sistem komisi ini akan dikenakan per fakturnya. Jadi tidak ada pengaruh jika ada potongan, biaya lain, ataupun jumlah item dan lain-lainnya. Untuk komisi ini tetap mendapatkan sesuai nominalnya. Nah, jadi itu dia untuk sistem komisi total faktur. Selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk sistem komisi yang keempat. Baik, untuk sistem komisi yang keempat, kita akan coba menggunakan sistem komisi per item. Di sini kita lakukan edit pada data salesnya, lalu kita ubah sistem komisi dengan per item. Nah, untuk sistem komisi ini akan mengambil nilai komisi dari daftar item per masing-masing itemnya. Jadi, pastikan telah memilah item apa saja yang akan diberikan komisi sales. Dan nantinya, komisi sales akan dikenakan di setiap item yang dijual. Sebagai contohnya, di sini kami akan langsung coba simulasikan. Di sini, pastikan sudah memilih sistem komisi per item, lalu kita bisa simpan untuk data sales ini. Lalu kemudian kita bisa buka daftar item, dan pilih salah satu item untuk diberikan nilai komisinya. Kita bisa lakukan edit, kemudian masuk ke submenu satuan dan harga jual. Nah, kemudian berikan pada kolom komisi sales ini untuk nilai komisi yang akan digunakan. Dan untuk sistem komisi ini hanya bisa menggunakan nominal saja. Untuk contohnya, kami akan langsung berikan sebesar 1.200. Nah, di sini untuk nilainya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika sudah, kita bisa simpan untuk data item ini. Kemudian, kita akan coba untuk menambah transaksi penjualan baru. Kemudian, dipilih pelanggan dan juga sales yang telah kita edit. Kemudian, diberikan item yang telah kita berikan nilai komisinya. Lalu, lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Kemudian, kita akan lihat komisi sales yang didapatkan pada laporan komisi sales. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi terakhir yang telah kita buat, di mana untuk komisinya akan dikenakan 1.200. Jadi dia sesuai dengan aturan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk sistem komisi yang kita gunakan saat ini akan dikenakan per itemnya. Karena pada transaksi yang barusan kita buat, kita menginputkan satu buah item, maka akan mendapatkan 1.200. Misalkan terdapat 2 quantity item, maka komisinya akan mendapatkan 2.400. Jadi, untuk sistem komisi ini dikenakan per jumlah quantity item yang ada pada transaksi tersebut. Nah, jadi itu dia untuk sistem komisi per item. Selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk sistem komisi yang kelima. Baik, untuk sistem komisi yang kelima, kita akan coba menggunakan sistem komisi penjualan neto. Di sini, kita lakukan edit pada data salesnya, lalu kita ubah sistem komisinya menjadi penjualan neto. Nah, sistem komisi ini, nilai komisinya akan diambil dari penjualan neto atau penjualan bersih. Dan di sini kita harus menentukan dengan persentase atau dengan nominal untuk mendapatkan nilai komisinya. Dan sebagai contoh, di sini kami akan langsung coba simulasikan. Untuk yang pertama, kita akan menggunakan persentase. Nah, jika menggunakan persentase, maka nilai komisinya akan diambil sesuai persentase yang kita setting di sini dari subtotal transaksinya. Di sini kami coba berikan 5%, lalu kita bisa simpan untuk data sales ini, dan kita akan lakukan transaksi penjualan baru.
Kemudian di sini kita tentukan untuk pelanggannya, lalu kita pilih untuk sales yang telah kita edit sebelumnya. Kemudian kita inputkan satu buah item. Lalu lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Kemudian kita lihat komisi sales yang didapatkan pada transaksi ini di menu laporan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk transaksi yang terakhir, pada komisinya akan muncul hasil dari persentase komisi yang didapatkan dari subtotal transaksinya. Nah, coba kita lihat subtotal dari transaksi yang telah kita simpan ini. Nah, di sini untuk nilai komisinya akan diambil sebanyak 5% dari subtotal yang tertera di sini. Dan karena diambil dari penjualan neto, jika terdapat potongan faktur dan juga potongan per item. Di mana jika terdapat kedua potongan tersebut atau salah satunya, maka subtotalnya akan dikurangi terlebih dahulu dengan potongan tersebut, lalu hasilnya akan diambil sesuai persenan yang disetting untuk nilai komisinya. Seperti misalkan di sini kita akan coba membuat potongan per itemnya. Kita berikan sebesar 5% saja. Lalu kita bisa simpan ulang. Kemudian kita lihat lagi untuk laporan komisi sales. Nah, di sini untuk komisinya akan berubah seperti ini. Jadi sebelumnya dia mendapatkan 156,25. Karena ada potongan, maka komisinya didapatkan 148,44. Kemudian kita akan coba untuk menambahkan potongan per fakturnya. Nah, misalkan seperti ini, kita simpan ulang transaksinya. Lalu kita bisa lihat pada laporan komisi sales. Nah, di sini untuk komisinya akan berubah menjadi 151,56. Dan ini adalah komisi sebelum adanya potongan. Nah, itu dia untuk sistem komisi penjualan neto dengan persentase. Kemudian kita akan coba menggunakan sistem komisi penjualan neto dengan menggunakan nominal. Di sini kita kembali lagi pada edit data sales. Kemudian kita pilih nominal. Lalu untuk nilainya kita akan berikan 1000 saja. Kemudian kita akan simpan untuk data sales ini. Lalu kita kembali lagi ke transaksi sebelumnya. Dan di sini kita simpan ulang saja untuk transaksi ini. Kemudian kita buka laporan komisi sales. Nah, di sini pada nomor transaksi yang terakhir akan muncul komisi sesuai dengan aturan yang telah kita setting sebelumnya. Dan untuk sistem komisi penjualan neto dengan menggunakan nominal ini akan dikenakan di setiap fakturnya saja. Jadi untuk potongan tidak ada pengaruhnya dengan komisi menggunakan nominal ini, seperti menggunakan persentase. Dan sistem komisi penjualan neto dengan menggunakan nominal ini akan dikenakan di setiap fakturnya saja. Dan jika terdapat potongan, nilai komisi dengan nominal ini tidak akan berpengaruh seperti menggunakan persentase. Nah, jadi itu dia untuk sistem komisi penjualan neto. Selanjutnya, kami akan lanjutkan untuk sistem komisi yang terakhir. Baik, untuk yang terakhir, di sini kita lakukan edit kembali pada data salesnya. Lalu kita ubah sistem komisi menjadi dari laba ini. Nah, untuk sistem komisi ini, nilai komisinya akan diambil berdasarkan laba yang diperoleh di setiap transaksinya. Dan sama seperti yang lainnya, di sini kita harus menentukan dengan persentase atau dengan nominal untuk mendapatkan nilai komisinya. Dan sebagai contoh, di sini kami akan langsung coba simulasikan. Untuk yang pertama, kita menggunakan persentase.
Nah, jika menggunakan persentase, maka nilai komisinya akan diambil sesuai persenan yang telah kita setting di sini dari harga jual pada subtotal transaksi dikurangi total pokoknya. Di sini kami coba berikan 5%, lalu kita simpan pada data sales ini. Kemudian kita tambahkan transaksi penjualan baru, lalu dipilih pelanggannya, dan juga kita pilih sales yang telah kita setting sebelumnya. Kemudian kita inputkan satu item, lalu lakukan pembayaran dan simpan transaksinya. Selanjutnya kita akan lihat pada laporan komisi sales. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi yang terakhir kita tambahkan. Pada komisinya akan muncul hasil persentase komisi yang didapat dari subtotal dikurangi total pokok. Karena kita menggunakan komisi dari laba, maka kalian bisa melihat laba dari penjualan yang kita simpan. Kita bisa lihat pada menu laporan. Kemudian laba jual. Kita pilih laba jual, lalu di sini kita berikan nomor transaksi yang telah kita buat. Jika sudah, kita bisa preview. Nah, di sini kita bisa lihat pada kolom laba kotor. Nah, laba kotor ini didapatkan dari pengurangan subtotal dikurangi total pokok ini. Nah, jadi akan diambil 5% dari laba kotor ini untuk nilai komisinya. Namun, jika kita menggunakan pajak include, maka laba kotor ini akan ada perhitungan pajak include-nya. Jadi, jika teman-teman menggunakan pajak include, kita bisa mengurangi subtotal ini dengan total pokoknya. Lalu, diambil sesuai persenan yang telah kita setting, maka teman-teman bisa mendapatkan nilai komisinya. Jadi, jika teman-teman menggunakan pajak include, teman-teman tidak boleh menjadikan laba kotor ini sebagai patokan. Namun, cukup melakukan pengurangan terhadap subtotal dengan total pokoknya. Lalu nanti diambil sesuai persenan yang teman-teman setting. Nah, kita kembali lagi pada laporan komisi salesnya. Lalu kita lihat pada nilai komisinya, ini sudah sesuai dengan laba yang diperoleh saat penjualan. Nah, untuk sistem komisi sales dari laba ini tidak terpengaruh oleh sistem pajak yang teman-teman gunakan ataupun potongan-potongan yang ada pada transaksi tersebut. Dan sekarang kita akan coba untuk menggunakan sistem komisi dari laba dengan menggunakan nominal. Kita kembali lagi pada edit sales, lalu di sini kita pilih nominal, dan untuk nominalnya kita tetapkan saja dengan 1000, lalu kita bisa simpan data sales ini. Kemudian kita akan kembali pada transaksi sebelumnya. Nah, di sini kita simpan ulang saja untuk transaksi ini. Kemudian kita bisa lihat komisi sales pada laporan. Nah, di sini untuk transaksi yang terakhir, pada kolom komisinya, akan muncul komisi sesuai dengan nominal yang telah kita setting pada data salesnya. Dan untuk data sales di sini, kalian bisa sesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing. Jika pada data sales ini teman-teman sudah memberikan datanya dan sudah mengatur sistem komisi yang teman-teman akan gunakan, maka kalian bisa simpan dan kalian bisa gunakan untuk transaksi penjualan. Nah, jadi itu dia cara menambahkan data sales dan penjelasan untuk sistem komisinya. Jika teman-teman masih ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz. Dan jangan lupa di subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.